Pasti ada sudah disiapkan banyak bahasa asing. Misalnya bahasa dari Barat, dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, Itali, Portugis, macam-macam. Dan juga dari pemahaman tentang bahasa ini di Malaysia harus berubah. Jangan menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu Indonesia. Itu udah kuno. Pemahaman kuno. Sekarang kan kenyataannya sudah berubah loh. Sudah berubah bahwa bahasa Indonesia berdiri sendiri. Bahasanya berdiri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya opo kabare ta? Apik ta? Gen-gen kabare. Apa ruana? Nu apa gareba? Ke apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Dan ini kita akan membahas tentang sebuah pengajaran di SMA. Dia mengadakan live streaming di Malaysia tentang pelajaran bahasa Melayu di persada dunia. Oke, kita simak dulu videonya. Dunia ni ya Mira, ada dua tajuk kecil iaitu jawab dengan Profesor Dr. Kyoko Funada halaman 18, manakala tajuk kecil yang kedua bahasa Melayu berkah di bumi Uzbek ya. Jadi ya, kita akan pergi tajuk yang pertama dulu ya, iaitu soal jawab dengan Profesor Dr. Kyoko Funada ya, seorang pensyarah di universiti di negara Jepun ya. saya harus ucapkan minta maaf karena bahasa Melayu saya bahasa Indonesia. Oleh karena itu mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang tidak dimengerti. Dan sebaliknya juga karena saya kurang pandai memahami bahasa Melayu. Jadi kadang mungkin jawabannya agak aneh. Jadi maaf sebelumnya. Nah, sekarang saya mulai bicarakan tentang pengalaman saya. Kenapa saya ketemu dengan bahasa Melayu? Begini, waktu saya murid sekolah menengah, saya sangat suka belajar bahasa Inggris. Jadi di universitas juga saya ingin belajar bahasa asing. Dan di universitas ada sudah disiapkan banyak bahasa asing. Misalnya bahasa dari Barat, dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, Itali, Portugis, macam-macam. Dan juga dari bahasa negara timur, dari bahasa Indonesia, bahasa Cambodia, bahasa Myanmar, Burma, dan lain-lain. Jadi saya bingung. Dan saya minta ayah saya memberi nasihat kepada saya. Jadi waktu itu ayah saya mengatakan, kalau kawasan bahasa Melayu sumber alamnya sangat subur dan juga jumlah penduduk dan luas tanahnya hampir dari seluruh negara ASEAN. Jadi lebih baik kamu belajar bahasa kawasan bahasa Melayu. Nah, waktu itu ada jurusan bahasa Indonesia, tetapi belum ada jurusan bahasa Melayu. Oleh karena itu saya mengambil jurusan bahasa Indonesia. Baik, sudah disimak toh. Akhirnya begitu dibuka saja sudah gimana ya? Mau nggak mau faktanya harus diterima. Seorang profesor dari Jepang. Saya mohon maaf, bahasa Melayu saya bahasa Melayu Indonesia. Berarti dulu memang dikenalnya seperti itu kawan. Bahasa Melayu Indonesia. Baru dibuka sudah seperti itu. Ya mau nggak mau harus diterima tuh, harus diterima. Ya emang seperti itulah pemahaman yang terjadi ya, dulunya
dulunya memang bahasa Indonesia itu tidak dikenal, dianggapnya sebagai bahasa Melayu Indonesia kan begitu. Tapi sekarang tentu berbeda dengan perkembangan zaman, dengan perkembangannya waktu berbeda. Apalagi sekarang bahasa Indonesia sudah diterima di UNESCO. Oke, kita lanjut lagi video selanjutnya. Belajar di Universiti Tokyo masa saya degree sarjana. Jawapannya adalah kebetulan. Kerana apabila saya belajar di Universiti Tokyo semasa saya degree sarjana muda, kursus bahasa yang ditawarkan adalah bahasa Melayu di Malaysia dan bukannya bahasa Melayu di Indonesia. Tetapi di Universiti Tokyo sekarang tidak ada bahasa Melayu lagi. Mereka menukar kursus bahasa Melayu kepada bahasa Indonesia sekarang. Jadi saya tidak tahu berapa tahun lalu yang perubahan ini berlaku, tapi sudah lama mereka tidak mengajar bahasa Melayu. Baik, video selanjutnya tadi membahas tentang seseorang juga, mungkin live streaming juga, tapi bukan anak sekolah ya, live streaming mungkin antar mahasiswa ya, atau bagaimana itu istilahnya daring yo, ngobrol tentang bahasa Indonesia. Dulu dia belajar di Jepang, kita tahu tidak disengaja, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Indonesia di Jepang tidak disengaja, karena yang ditawarkan awalnya kan bahasa Melayu Malaysia kan gitu. Tapi sekarang yang pelajaran bahasa Melayu itu sudah diganti dengan bahasa Indonesia, seperti itu kan. Dengan berkembangnya waktu, memang seperti itu kejadiannya tuh. Jadi mau nggak mau, ya pemahaman tentang bahasa ini di Malaysia harus berubah. Jangan menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu Indonesia, itu udah kuno. Pemahaman kuno. Sekarang kan kenyataannya sudah berubah loh, bahwa bahasa Indonesia berdiri sendiri. Bahasanya berdiri sendiri. Tadi juga dijelaskan yang orang Jepang tadi, yang profesor Jepang tadi, yang streaming dengan guru SMA tadi, ejaannya berubah. Ejaannya memang tidak sama antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Melayu itu membingungkan, dia bilang begitu loh. Betul kawan. Jadi memang sudah berubah, harus diterima kenyataan ini bahwa bahasa Indonesia itu mendunia gitu toh. Terus bahasa Melayu ya nggak tahu juga ya, kalau Melayu Malaysia itu bagaimana ya. Apakah bisa mengejar yang bahasa Indonesia lari cepat tadi atau tidak, kita tidak tahu. Kita lihat perkembangan selanjutnya saja. Oke, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut official. The Gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.